Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa tonton Tabung Wakaf Umat Official, subscribe, like, and share. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi wastanna bi sunnatihi ila yaumi liqa'i rabbih. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Saya sampaikan ke sahabat-sahabat saya supaya di jadwal Ramadan ini janganlah saya dikasih undangan ceramah menjelang berbuka puasa, karena di samping jamaah itu risau, saya lebih risau lagi karena lama betul menunggu azan. Tapi kemudian Yayasan Tabung Wakaf Umat mengatakan itu momen yang baik, di samping terkabulnya doa, sarana prasarana untuk kita bisa bertemu, berkumpul, bertatap muka. Ini penutup terakhir karena situasi Covid, beberapa jadwal masjid batal, bahkan khutbah Idul Fitri yang sudah kita taja sebagaimana Idul Adha tahun lalu, semua hasilnya diserahkan ke Yayasan Tabung Wakaf Umat. Tahun ini tidak bisa kita laksanakan karena edaran dari Kota Pekanbaru yang tidak memberikan izin pelaksanakan sholat Idul Adha, Idul Fitri. Ini pertemuan terakhir menyambut berbuka puasa, dan pertama dulu di Masjid Lapangan Pesantren Nurul Azhar menyambut berbuka puasa juga dalam rangka program berbuka puasa Maidatur Rahman. Pada kesempatan terakhir ini kita berbuka bersama, setelah itu nanti tarawih bersama, ditutup dengan tausiah malam. Maka setelah itu insyaallah kita bertemu lagi di Idul Fitri dalam momen bingkai halal bihalal insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Saya membagi perjalanan dakwah di Riau dalam 3 fase. Fase yang pertama, fase mengenalkan diri, karena orang tidak kenal dengan kita. Mengenalkan diri ke masjid, ke surau, ke langgar, musola, mendaftar di MDI, Majelis Dakwah Islamiyah. Alhamdulillah sampai hari ini masih terjalin hubungan dengan baik dengan Pak Tarmizi Muhammad dan dengan Sekjen Al-Mukarram Ustadz Asrori, lalu kemudian dengan IKMI, Ikatan Masjid Indonesia, juga sampai hari ini masih baik. Saya memberikan materi beberapa waktu yang lalu. Fase pertama itu adalah mengenalkan diri, pentingnya kita kenal dengan orang dan orang kenal dengan kita. Dari perkenalan di masjid, di surau, di langgar, di musola itu, lalu meningkat ke level yang kedua, lalu kemudian menyampaikan pesan-pesan dakwah dari mulai surau yang di gang sampai Islamic Center Pasir Pangarayan Rokan Hulu, dan hampir setiap kabupaten kota saya masuk, sampailah setelah orang kenal dengan kita, dan sekarang masuk pada fase yang ketiga. Fase ketiga kita tidak lagi mengenalkan diri karena orang sudah kenal. Kita tidak lagi untuk mengajak orang ke masjid, ke stadion, karena saya pahami, saya alami ceramah ini dari mulai kita ingin bagaimana orang ramai, menyiapkan baleho, diiklankan di radio, sampai kita takut orang ramai. Begitulah perjalanan. Dari mulai kita ingin bagaimana masjid Tanah Lapang ramai, sampai akhirnya kita takut orang ramai karena akan menjadi kesulitan. Sudah selesai kita dengan mengumpulkan orang. Fase yang ketiga adalah bagaimana mengajak untuk beramal bersama. Jadi kalau mengajak berceramah, mengajak dengar ceramah itu hanya ngajak bagaimana orang mau datang dan mau mendengar. Berat memang, tapi buktinya orang mau datang dan mau mendengar. Sekarang levelnya lebih tinggi, bagaimana orang mau beramal bersama. Kalau sudah cerita beramal bersama, bukan hanya mengerahkan telinga untuk mendengar, bukan hanya mata untuk melihat, tapi lebih daripada itu, bagaimana orang mau mengeluarkan duitnya, mau memberikan tanahnya, mau memberikan rumahnya. Nah, itulah yang ingin kita coba bekerja sama dengan beberapa komunitas sahabat-sahabat. Alhamdulillah sejak bulan Juni kita bertemu, Maret lockdown 2021, PSBB, tidak bisa keluar.
Maret, April, Mei, Juni. Tepat di Juni itu kita berkumpul bersama. Awalnya hanya 3-4 kelompok saja. Pertama kelompok tim Ustadz Abdul Somad yang selalu menemani, kameramen, sahabat-sahabat yang mengawal. Lalu kemudian yang kedua adalah sahabat-sahabat saya dulu waktu kami sama-sama di IAIN Jalan Pelajar Sultan Syarif Kasim tahun 1996. Sebagiannya sekarang sudah berkiprah di masyarakat dengan berbagai macam kesibukannya, tapi masih sempat menggabungkan diri. Kemudian sahabat-sahabat, adik-adik kelas, senior-senior yang ada di alumni Al-Azhar Kairo Mesir. Dan yang keempat adalah beberapa jamaah inti yang menemani saya masuk hutan keluar hutan, Talang Mamak, suku Akit, suku Laut. Lalu kemudian sampai hari ini tetap bersama, tidak ada kepentingan sama sekali. Dipukul ombak, dimpas gelombang, kita tetap bersama. 4 komunitas inilah awalnya bersama, lalu kemudian seperti besi berani, seperti magnet yang menarik, maka kemudian menggabungkan diri komunitas hamba Allah, komunitas Ummu Aisyah, lalu kemudian hadir lagi berbagai macam komunitas motor besar, lalu kemudian tak dapat sebut satu persatu. Mohon maaf bagi yang tidak disebut, jangan sampai setelah ini tak mentransfer lagi ke Yayasan Tabung Wakaf Umat karena keterbatasan. Ini kalau kurang minuman makanan ini memang kurang ingatan kita. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dulu ini kita tes case saja. Coba kita tes dulu di Pekanbaru. Kira-kira jalan tak program kita ini? Alhamdulillah, kami dengan segala keterbatasan saya tak sanggup saya untuk mengetuk pintu rumah jamaah minta beras kilo per kilo, itu tak sanggup. Tapi kemudian sahabat-sahabat ini sanggup. Setelah beras terkumpul, sebenarnya mereka kalau mau bisa saja dia langsung datang ke panti asuhan menyerahkan tanpa melibatkan Yayasan Tabung Wakaf Umat. Tapi disitulah nampak kebersamaan. Akhirnya Ustadz Al-Nab mengatakan, Ustadz, besok kita menyerahkan santunan ke panti asuhan. Berasnya bukan punya kita, yang mengumpulkan pun juga bukan kita. Terus kita apa? Kita cuma foto-foto aja. Jadi saya khawatir nanti di akhirat yang mengasih beras ini masuk surga, yang mengutip beras dari pintu ke pintu pun masuk surga, yang berfoto-foto ini masih diragukan lagi statusnya. Tapi insya Allah syafaat kawan-kawan inilah yang membuat kami terus bersemangat. Berbagai komunitas datang memberikan beras. Yang komunitas, kalau komunitas itu komunitas guru, masih ada hubungan dengan dakwah. Tapi komunitas motor besar, komunitas mobil, komunitas off-road, mau itu dari dalam hati mereka yang tampak tampilannya tidak ada hubungan sama sekali dengan dakwah. Disitulah bisa kita mengukur bahwa baju koko, jubah, peci dan sorban sebagai embel-embel, simbol-simbol dakwah, tapi sesungguhnya ada sahabat-sahabat kita yang pakaiannya pakaian orang biasa, bahkan mungkin tidak ada kait mengait dengan perjalanan dakwah, tapi sesungguhnya hati mereka adalah hati yang lembut, ingin mengajak orang ke jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Betul kata Nabi dalam sebuah hadis, al-arwah junudun mujannadah. Ruh itu seperti pasukan bala tentara. Tentara itu kalau sebelum upacara dia membaur. Yang baju angkatan laut, angkatan udara, angkatan darat, dia membaur dengan siapapun. Tapi ketika pasukannya berkata siap gerak, maka semua mencari di mana tempat dia berkumpul. Yang angkatan laut dengan angkatan laut, yang angkatan darat dengan angkatan darat, yang angkatan udara dengan angkatan udara. Al-arwah junudun mujannadah. Ruh itu seperti pasukan bala tentara. Fama ta'arafa minha ittalaf. Fama ta'arafa minha ittalaf. Kalau ruh itu sama-sama sefrekuensi, satu signal, satu frekuensi, satu jiwa, maka dia otomatis akan bertemu. Walaupun casingnya bukan ustadz, walaupun dia bukan ulama, walaupun dia bukan orang pengajian, tapi kalau signalnya sama, maka dia insya Allah akan bersama. Fama tanakara min hakhtalaf. Tapi kalau dia berbeda, walaupun dari sekolah yang sama, walaupun dari pesantren yang sama, walaupun dari universitas yang sama, walaupun sama-sama menekuni bidang agama, tapi kalau sudah tidak lagi sesuai visi misi dan tujuan, fama tanakara min hakhtalaf, dia pasti akan terpisah, dia pasti akan ikhtilaf. Inilah yang kita rasakan selama dari bulan Juni sampai ke bulan Mei ini. Belum sampai lagi setahun ulang tahun Yayasan Tabung Wakaf Umat. Alhamdulillah ada jamaah yang menyerahkan rumahnya,
Selama ini mungkin kita menyangka rumah ini hanya akan pinjam saja, ternyata rumah ini memang betul-betul diberikan, dan kita taat prosedur hukum sesuai yang berlaku di Indonesia. Rumah dirubah akta ke akta yayasannya, dirubah menjadi akta ikrar wakaf di kantor urusan agama. Ustadz Tatang Yudiansah sebagai ketua pembina, Ustadz Alnob sebagai ketua yayasan beserta sahabat-sahabat. Saya ketika itu sibuk di luar kota, maka mereka mengurus ke akta ikrar wakaf. Setelah diurus ke akta ikrar wakaf, lalu pergi ke Kanwil. Kita silaturahim ke Pak Kanwil, bagaimana proses, kata Pak Kanwil, BPN Riau, Badan Pertanahan Nasional, Ustadz Somad dan Yayasan Tabung Wakaf Umat, untuk wakaf ini kita beri 2 prioritas. Yang pertama, tidak masuk nomor antrian, jadi urusannya tidak nunggu lama. Yang kedua, free, gratis, tidak dikutip bayaran seperak pun khusus untuk ini. Nah, ini kabar gembira bagi bapak-bapak, ibu-ibu yang tidak mau ngantri dan tidak mau bayar. Wakafkanlah ke Yayasan Tabung Wakaf Umat. Mana tahu udah lama mengurus belum juga selesai di BPN. Nah, itu kabar gembira. Jadi kami sudah langsung ke Pak Kanwil. Itu bukan isu, bukan medsos, bukan media sosial, tapi memang sudah beliau katakan. Dan viral pula lah video kawan-kawan pengurus ini di kantor KUA. Itu video itu membahagiakan, tapi saya khawatir itu menyulitkan juga. Banyak istri-istrinya nanti tidak setuju kalau suaminya aktif di yayasan ini, karena dianggapnya di KUA mengurus surat nikah. Padahal mereka ini itu gara-gara video Ustadz Tatang akad. Nah, padahal itu akta ikrar wakaf. Memang bentuknya kalau tidak didengar suaranya sama macam orang mengurus surat nikah, karena di situ juga pakai ada ijab dan qabul. Karena wakaf itu 4 rukunnya. Yang pertama waqif, orang yang berwakaf. Yang kedua mauquf alaih. Yang ketiga mauquf bih, orang yang memberikan wakaf, orang yang menerima wakaf, dalam hal ini nazir pengelola wakaf, itu Yayasan Tabung Wakaf Umat. Lalu kemudian barang yang diwakafkan ada ijab dan qabul. Ketika berita bahwa kami mencari tanah, datanglah Pak Edward Sanger memberikan tanahnya di Palas. Beliau mengatakan bebas, mau dijual tanah ini, duitnya diambil, mau dibuatkan pesantren di tengah kota Pekanbaru, silakan, silakan. Tapi setelah musyawarah dengan teman-teman, dengan kawan-kawan, saya bilang, ini kalau kita jual tanah di Palas, ini Palas ini kan ada program bubur panas. Program bubur panas itu artinya orang kalau mau makan bubur, yang dimakan itu pinggirnya dulu, karena tipis dan cepat dingin. Jadi disuap bubur itu jangan dari tengah, karena dia panas, luka, lecet lidah. Maka disuap dari pinggir dulu. Jadi Pekanbaru juga begitu. Program bubur panas ini sedang terjadi di Pekanbaru. Penggarapan Pekanbaru ini dimulai dari pinggir-pinggir kota, dari Tenayan, lalu kemudian dari Kulim, termasuklah Palas. Palas ini menjadi sasaran program bubur panas. Jadi saya katakan kalau tanah ini kita jual, itu lumayan besar, 1 hektar, dia nanti akan dijadikan perumahan, maka hilanglah dakwah. Apalagi abang kita, ustadz kita di sana sendirian, Ustadz Muhsin Zahari, yang dulu ketua Ikatan Masjid Indonesia IKMI, beliau sudah pindah ke sana dan beliau sendiri di sana. Jadi kalau kita buat di sana pesantren, nanti anak-anaknya bisa mengajar ke rumah-rumah jamaah, masjid yang sudah ada kita hidupkan, kita pula datang mensupport dakwah ke sana, Ustadz Muhsin terbantu, dai-dai kita yang dari Pekanbaru tak sampai ke Palas itu, karena terlalu jauh. Kalau dari sini dia buka puasa sampai sana orang tarawih udah 13 rakaat. Tinggal tausiahnya aja lagi. Sedangkan mereka mau berharap itu ustadz menjadi imam mereka. Jadi saya katakan kita buka saja dengan segala macam kesulitannya. Adapun nanti tengah Pekanbaru, insya Allah panjang umur sehat badan, orang melihat kiprah kita, Allah lembutkan hati jamaah. Kalau kita berusaha mungkin tak jumpa, tapi kalau Allah mau memberikan, maka wa yuridka bi khairin, kalau Allah mau fala radda li fadlih, maka tak ada yang bisa menolaknya. Alhamdulillah ada orang tua kita yang peduli dengan dakwah. Saya segan menyebut namanya, mungkin dia pun tak mau, riak dan lain sebagainya. Beliau berikan tanah, sudah berikan sertifikatnya, sudah akta ikrar wakaf. Nah, itu pun nanti akan kita bangun juga untuk di tengah kota Pekanbaru. Nah, jadi ke depan semua yang memiliki itu semua tidak lagi ada alasan.
Kalau dulu mungkin alasannya, oh Ustaz Abdul Somad yang mengelola sendiri, kami khawatir nanti kalau Ustaz meninggal dikasihnya tanah itu untuk dilanjutkan anak istrinya warisan. Enggak, karena ini kita akta ikrar wakaf, dijelaskan di kantor KUA, lalu kemudian BPN surat tanah berubah yayasan, tak bisa dijual, dan wakaf itu 3, la yuhabu tak bisa dihibahkan, wala yurasu tak bisa diwariskan, wala yuba'u tak bisa diperjualbelikan. Dan di sini pula kami tidak keluarga, bukan ada juga model yayasan suami istri anak menantu, ini tidak, ini sahabat-sahabat kawan-kawan. Kalau seandainya ada terjadi sesuatu tak akan mungkin yang terlain diam. Ada sunnah tadafu'iyah, laula daf'ullah nasa ba'dahum bi ba'din lafasadatil ard. Kalaulah manusia ini seirama semuanya, tidak ada tolak menolak, tak ada setuju tak setuju, maka sudah lama dunia ini rusak. Andai ada beberapa orang, segelintir orang ingin merusak, yang lain tak akan mungkin ikut merusak. La tajtami'u ummati 'ala dhalalatin. Tak mungkin umatku sepakat bersama dalam kesesatan. Akhirnya yayasan ini berdiri sampai orang-orang pun heran kenapa dalam waktu yang singkat itu isi tabungannya banyak sekali. Saya tak mau sebutkan berapa jumlahnya, karena nanti kalau saya sebutkan yang udah mau bersedekah tak jadi dia mentransfer. Berapa tabungannya, isinya, tanya Ustaz Allah. Tapi yang jelas nomor rekeningnya banyak sekali. Karena ketika kami pergi ke BNI Syariah buatkan nomor rekening. Ketika kami pergi ke Bank Riau Kepri Syariah, BRK Bank Riau Kepri Syariah buatkan nomor rekening. Pergi ke BRI Syariah, BRI buatkan nomor rekening. Akhirnya rekening itu banyak sekali. Ternyata manfaatnya baru kita tahu kenapa rekening ini banyak. Ternyata setiap program itu satu rekening. Program anak asuh satu rekening, program wakaf Quran satu rekening, program pengiriman guru mengaji ke suku tertinggal satu rekening, program pembebasan tanah satu rekening, sehingga jamaah tidak lagi ada kesulitan untuk membuat kode-kode, dan yang menghitung juga tidak kesulitan. Pendek kata, tidak ada halangan sedikit pun bagi masyarakat Pekanbaru, Riau, Indonesia dimanapun berada untuk menyalurkan bantuannya. Adapun channel YouTube yang selama ini Ustaz Abdul Somad Official, maka saya katakan selama saya di Pekanbaru, dari mulai khutbah Jumat, hari Jumat kedua, habis khutbah Jumat ada tausiah tim, lalu kemudian malamnya iktikaf, habis iktikaf kajian subuh, habis kajian subuh kajian duha, habis kajian duha kajian eksklusif di hotel dengan jamaah religi. 6 video ini masukkanlah ke channel Tabung Wakaf Official. Alhamdulillah sekarang Tabung Wakaf Official itu subscribernya sudah 137.000 dan sudah ada income pemasukannya tiap bulan, dan itu untuk Yayasan Tabung Wakaf Umat. Maksud saya cerita ini supaya dibuka handphone, yang belum supaya subscribe, like and share. Karena itu membantu perjalanan dakwah. Ke depan kita tidak mau hanya punya TV channel di YouTube. Kita ingin punya TV kabel, kita ingin punya tower radio. Kita mau supaya setiap orang mendengarkan ceramah dari radio Tabung Wakaf Umat, dari TV kabel Tabung Wakaf Umat. Kita punya cita-cita besar. Sekarang kita sedang membangun rel keretanya, lalu kita bangun kereta apinya. Masinisnya boleh mati, tapi kereta api tak boleh berhenti. Mungkin kami dalam sekian waktu meninggal dunia, tapi kemudian bahwa yayasan ini akan dilanjutkan oleh adik-adik kami yang pulang dari Mesir, adik-adik kami yang tamat dari UIN, adik-adik kami, sahabat-sahabat kami yang dari jamaah, yang hatinya memang tergerak untuk dakwah. Disitulah nampak mana yang sibuk, mana yang hanya pandai bicara, mana yang betul-betul beramal, mana yang betul-betul berbuat. Sampai hari ini saya pribadi tak pernah sedikit pun terlintas di pikiran saya bahwa akan besar seperti ini, bahwa yayasan ini punya program sampai 16 program. Bulan Ramadan ini saja bisa mengirimkan dai ke suku Talang Mamak dan digaji, lalu kemudian bisa mewakafkan Al-Quran. Tak pernah terlintas, tak pernah terpikir di benak saya bisa kumpul dengan bapak-bapak, ibu-ibu di hotel mewah besar seperti ini dengan nama Yayasan Tabung Wakaf Umat. Dulu seingat saya kalau di hotel ini saya datang bisa dihitung beberapa kali. Pertama sama pejabat, yang kedua partai, yang ketiga sama nasihat pernikahan orang nikah. Nah, itu sajalah baru datang ke hotel ini. Tapi petang ini kita bisa kemari, bisa berbuka bersama, bisa pula sholat nanti bersama.
maka ini luar biasa. Tapi kita jangan euforia sesaat dulu, karena ke depan kita masih punya mimpi-mimpi yang besar. Kita mau berlanjut bahwa sudah masuk. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Jam saya belum. Allahumma laka sumtu wa bika amantu ala rizqi ataqtu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Bismillah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.